janjikan aku ada. Luar biasa. Nah ini teman-teman ya, selain dia ada baterai di sini, ternyata ini kelebihannya, nih dia bisa diatur frekuensinya. Ada 50 channel nih teman-teman. Saya juga nggak nyangka di sini ternyata ada tombol untuk merubah-rubah channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kembali saya akan mereview ya sebuah produk yang dititipkan amanah kepada saya, yaitu sebuah mikrofon ya dengan beberapa tipe dari Electroyong nih teman-teman sekalian. Nah, ini tipenya adalah MC89. Nah teman-teman sekalian, yang menariknya dari mikrofon ini, selain dia wireless, dia ada 3 pilihan, yaitu ada yang semuanya mikrofonnya genggam ya, seperti ini. Yang sedang saya gunakan ini adalah mikrofon ya, yang saya gunakan dari Electroyong MC89. Kemudian ada tipe yang 89, tapi dia ada yang untuk bando ya, dari headsetnya. Jadi ada 3 pilihan ya, ada yang genggam semuanya, kemudian ada yang genggam dan bando, kemudian bando-bando nih semua teman. Jadi ada 3 pilihan dari mikrofon tipe MC89 dari Electroyong. Nah, seperti apakah kualitas dan fiturnya teman-teman sekalian? Mari kita kupas tuntas kelebihan dan kekurangan dari mikrofon ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mencari mikrofon sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk mikrofon wireless. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus mendukung channel ini. Kemudian untuk lebih detailnya silakan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita nih sudah ada ya box atau kotak dari mikrofon MC89 ya. Ini tipenya ada 3, tadi sudah saya sampaikan, ada 3 tipe. Nanti kita akan buka yang kaitannya dengan tipe yang genggam dengan yang bando ya. Jadi ada 2, karena ada 3 tipe ya. Ada yang bando-bando, ada yang pegang bando, ada yang pegang-pegang. Nah ini kita coba nanti yang pegang bando ya, jadi bisa mewakili semua tipe. Nah, untuk di sini teman-teman, kotaknya ini tertulis ya. Kalau teman-teman lihat di sini jelas sekali ada tulisan Electroyong. Terus kemudian frekuensinya sudah UHF ya, UHF ya. Jadi kalau UHF itu kelebihannya interferensi untuk gangguan signal itu jarang ya teman-teman ya. Beda dengan yang VHF. Kalau VHF itu karena sudah terlalu banyak perangkat yang pakai VHF, jadi mikrofon itu kadang-kadang signalnya sering terganggu. Nah, tapi kalau UHF masih jarang sekali produk-produk yang frekuensinya berbenturan dengan UHF, karena masih jarang teman-teman sekalian. Walaupun sekarang produksi untuk UHF sudah banyak ya, namun lebar pita frekuensinya lebih lebar, jadi dia tidak akan mudah terinterferensi. Nah, itu kelebihannya. Kemudian, nah ini dia, saya tidak melihat spesifikasi ya di belakangnya secara detail ya. Tapi ini ada tulisan Electroyong MC89. Kemudian, nah ini cuman ada jenis-jenis tipe ya teman-teman sekalian. Ya, genggam-genggam, genggam bando, dan bando-bando. Jadi ada 3 tipe. Nah, ini kita akan coba buka dulu ya isinya. Nah, ini mikrofonnya yang saya gunakan adalah mikrofon dari Electroyong ya teman-teman ya, yang MC89 yang genggam. Oke, kita bukanya nyamping aja dah. Mungkin begini ya.
Nah ini tipe yang bando genggam ya. Jadi di dalamnya ada bando seperti ini. Kita buka aja. Ini mikrofon bando ya. Mono ya teman-teman ya. Ini mono. Kemudian ini seperti ini mikrofonnya. Yang bando ya. Ini bahannya ini ya, fleksibel ya. Kemudian ini untuk kepalanya getas, nanti kita akan coba. Kemudian untuk receivernya seperti ini. Receivernya bahannya dari plastik, ada penjepitnya, ada antenanya, kemudian ini volumenya. Oh, ini ada cetakannya. Kalau on kita tinggal geser aja ke kanan dengan volumenya otomatis. Kemudian, nah ini tempat baterainya. Ini masih pakai baterai ya teman-teman ya. Baterai A2, ukuran A2. Kemudian ada tombol set. Ini untuk pairing ya mungkin ya. Kita akan coba juga. Nah ini ada penjepitnya. Oke. Nanti frekuensinya kita akan lihat berapa. Tapi kalau UHF biasanya di atas 500 atau 600 MHz ya. Ada buku panduan teman-teman sekalian. Ya, cara penggunaannya, cara pemasangannya, spesifikasinya juga sepertinya, coba kita lihat. Oh ya, spesifikasinya sudah ada nih di sini teman-teman. Ya, dia frekuensi jangkauannya 520 sampai 952 MHz. Nah ini receivernya seperti ini. Nah ini antenanya saya senang ya, bentuknya estetikanya bagus ya. Belakangnya seperti ini, ada untuk input ya, output maksud saya, output ke mixer, ampli atau ke speaker aktif ya. Nah kalau ini saya sambungkan ke mixer ya teman-teman ya, biar bisa terekam suaranya. Ini untuk colokan Canon ke XLR ya. Nah sedangkan untuk Akai-nya dari sini atau TRS ya, mono. Ya, jadi ini kalau kita pasang dua, nanti sebelah kiri sebelah kanan berarti dia bisa stereo nih teman-teman. Karena di sini ditulis balance antena A, balance antena B. Oke, 12 volt sampai 18 volt ya untuk tegangannya. Kemudian di sini ditulis 748 sampai 738 ya MHz. Untuk range frekuensinya. Ini antenanya nih kayaknya sudah pakem ya, tidak bisa dilepas ya. Kemudian bahannya plastik, ini plastik semua nih teman-teman ya, plastik tapi tebal ya. Kemudian ini volumenya di sini, volume, tombol powernya di sini. Oke, saya rasa itu ya cukup ya. Kemudian ada adaptor ya, seperti biasa ada adaptor. Oh ini ada dapat lagi nih teman-teman, cadangan ya. Oh ya, ini ada satu lagi nih teman-teman. Jadi selain yang bando tadi, ada juga yang bukan bando, yang model jepit ya, ini yang clip on ya. Oke, kita lihat isinya, kepalanya kayaknya sama ya. Oh ya, ini agak gede nih, kepalanya beda. Ini yang jepit ya, atau clip on. Jadi ada dua jenis ya, untuk yang bando dan clip on. Ditambah lagi yang satunya ini. Nah, ini yang saya pakai nih teman-teman, yang saya gunakan. Ya, jadi warna hitam, bahannya dari plastik. Ya, ini besi ya kepalanya. Ya, lumayan berat juga ya, kayaknya ada pemberatnya juga di dalam. Kemudian untuk baterainya pakai baterai A2 ya. Jadi ini tidak ada chargernya teman-teman, ini pakai baterai isi ya, maksudnya baterai yang bisa diganti, tapi bisa diakali nanti kalau yang pakai charger, ada baterai khusus ya untuk yang charger. Nah ini kemudian dapat ini colokan untuk receivernya ke mixer atau ke ampli atau ke
atau ke speaker aktif ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita kumpas lagi dua tipe mic ini ya. Kita cari fitur-fitur rahasianya. Nah teman-teman sekalian, ini untuk sebelum kita ke sini, kita ke mic genggam dulu ya. Nah ini teman-teman sekalian, setelah saya cek di dalamnya ini, ternyata dia ada fitur untuk merubah-rubah frekuensi teman-teman sekalian. Nah ini kita coba cek ya. Nah ini teman-teman ya. Selain dia ada baterai di sini, ternyata ini kelebihannya, ini dia bisa diatur frekuensinya. Ada 50 channel nih teman-teman. Saya juga nggak nyangka di sini ternyata ada tombol untuk merubah-rubah channel ya. Ya ini 0 sampai 50. Nah, 0 sampai 50 dan ini frekuensinya frekuensi UHF. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini fungsinya kenapa channel ini bisa kita sesuaikan atau kita rubah. Ini fungsinya untuk jika ada mikrofon sejenis atau mikrofon lain yang frekuensinya sama, ini kita bisa geser ya agar tidak benturan frekuensinya teman-teman. Jadi cari frekuensi yang bersih. Nah, ini kelebihannya, dia bisa menyesuaikan. Oke, ini saya pakai channel 50. Channel 50. Frekuensinya 779,3. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi fungsinya untuk bisa terhindar dari interferensi dari frekuensi yang lain. Oke, itu kelebihannya ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari Electroyong. Kita ketemu nih kelebihan. Oke, sekarang kita geser ke ini. Yang antena bando ya, bando atau clip on. Jadi dia dapat dua ya. Yang bandonya dapat ya. Terus yang clip onnya juga dapat nih. Oke, nanti kita coba dulu ya teman-teman ya, satu-satu ini kualitasnya. Dari sisi mikrofon genggam seperti ini hasilnya. Dari awal video saya menggunakan mikrofon genggam yang dari Electroyong ini. Kemudian ini ada baterai A2 nya, ini sudah saya pasang ya, ini bawaannya. Kemudian ini bisa di set ya, frekuensinya sama kayak seperti yang genggam ya. Jadi ini bisa 50 channel juga teman-teman. Nah ini bisa diganti-ganti channelnya tuh. Nah kalau ini sudah 50, usahakan ini jangan 50 nanti benturan lagi teman-teman. Benturan sesama teman itu tidak baik ya. Jadi tidak boleh benturan. Nah ini dia, kita pakai channel 17 lah misalkan ya, 753,3 MHz. Oke. Nah kemudian nanti kita coba kita pakai pasang ini ya, kita dengarkan lagi suaranya yang ini. Ini settingannya sama semua ya, di mixer sama, di receiver juga sama, kita maksimalkan. Cuman beda frekuensi saja teman-teman. Ini saya coba matikan dulu. Nah, ini saya maksimalkan ya, mic volumenya, volume dari mic receiver yang ada di tangan saya ini. Jadi dia sudah UHF dan ini bisa ganti-ganti channel ya teman-teman sekalian. Ada 50 channel dan suaranya seperti ini. Tes 123, tes 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 123, tes 123. Kalau misalkan ada yang mengganggu, ganti lagi channelnya. Seperti itu teman-teman caranya. Oke, ini yang dari mic clip on. Sekarang kita pakai yang bando ya. Ya, tes 123, tes 123, 123, tes 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu seperti itu suaranya teman-teman ya. Bisa teman-teman dengarkan sendiri ya dan nilai sendiri. Oke, saya pikir sudah semua. Nanti kita coba pakai karaoke ya teman-teman ya, biar bisa membandingkan kualitas suaranya yang diproduksi dari mikrofon ini. Oke, kita coba ya, naikin efek. Kau boleh acuhkan diriku dan anggapku tak ada. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu.
janjikan aku ada. Luar biasa. Kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Om Once maaf kalau suaranya jadi fals nih saya nyanyiin lagunya. Oke, kita tarik lagi ke efeknya. Kalau nggak pakai efek nggak bagus ya. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Selalu bersedia bahagiakanmu. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Oke teman-teman sekalian, demikian ya. Mohon maaf kalau suaranya masih fals ya. Namanya juga channel Tembakul Fals. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, ini sudah 3 jenis ya yang sudah saya review. Tinggal teman-teman sekalian yang menilai apakah lebih nyaman kedengarannya ya. Untuk misalkan untuk suara biasa, podcast misalkan, suara-suara rekaman biasa, suara bicara dan suara ketika menyanyi atau karaoke. Teman-teman silakan menilai mana yang lebih baik ya. Apakah dengan mic genggam, apakah dengan mic clip on nih, atau dengan mic yang bando. Nah silakan teman-teman menilai. Mudah-mudahan atau semoga bermanfaat. Oke baik teman-teman sekalian, ya ini adalah sesi kesimpulan. Kita akan melihat dan merangkum kelebihan dan kelemahan dari mikrofon tipe atau merek dari Electroyoung dengan tipe MC89 dengan berbagai tipe mic wirelessnya. Nah, pertama untuk yang kelebihan atau keunggulannya ya, saya lihat pertama mic ini punya 50 channel yang bisa kita rubah-rubah. Nah, itu dia teman-teman. Yang jarang ada ya di kelas-kelas seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman cari misalkan jarang ada yang bisa disetel 50 channel UHF lagi untuk bisa berfungsi agar nanti bila ada benturan-benturan dengan mic wireless yang lain ini bisa kita atur. Nah itu dia. Nah kan kalau teman-teman biasa menggunakan mic wireless yang tidak ada pengaturan channel, biasanya kalau sama-sama dihidupkan dia pasti nggak bisa itu benturan teman-teman, suaranya akan melengking gitu ya, atau terjadi interferensi. Nah tapi kalau ini bisa diatasi, makanya ini salah satu kelebihan utama dari mikrofon ini. Kemudian yang kedua, dari sisi suara ya, saya lihat ini minim sekali noise ya dari awal kita merekam sampai saat ini. Kalau saya diam, nah itu sedikit sekali noise-nya ya, dan dia stabil teman-teman sekalian, tidak ada suara turun naik ya. Nah kemudian yang berikutnya, dari sisi kelebihannya juga karena dia pakai receiver yang ada antenanya. Nah ini dia, ini kelebihannya teman-teman. Kalau dia pakai adaptor, receivernya pakai antena lagi, tentu saja kualitas suaranya akan bagus. Tadi saya bilang tadi suara mikrofonnya akan lebih stabil ya karena frekuensinya stabil. Kemudian karena dibantu oleh receiver ya yang cukup ada 2 antena yang cukup bagus ya. Dari sisi estetika, nah ini kelebihannya lagi. Dari estetika cukup menarik ya. Jadi lebih elegan gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya dia bergaransi. Nah ini teman-teman, bergaransi dari Electroyoung ya. Jadi jangan ragu-ragu.
kemudian dari sisi harga, nah ini kelebihannya juga, harganya murah, ini 500 ribuan nih teman-teman, nggak nyangka dan mikrofon kayak begini lengkap 500 ribuan ya, tergantung tipe ya, tapi intinya di range 500 sampai 600 ribu ya, jadi tidak sampai 600 ribu, tergantung dari tipenya. Ini tipe yang paling lengkap ini yang begini, yang sudah ada mikrofon clip on, bando, dan mikrofon genggam, dan wireless UHF lagi. Nah kemudian yang berikutnya kelebihannya lagi apa ya, nah dari sisi jarak ya teman-teman, tentu saja ini saya belum uji ya, tapi kalau dengan ada antena ini ya, kalau saya bawa, oke sekalian deh saya uji ya, berapa kilometer, berapa meter. Saya bawa terus nih ya, ini saya maju ke belakang nih karena nggak ada di luar, jadi saya coba jalan keluar studio, ini sekitar 5 meteran. Saya terus jalan sekitar hampir 10 meter. Ini berliku jalannya sampai 15 meter. 15 meter, tes 1, 2, 3, 20, hampir 20 meter. Tes 25 meter, balik lagi, ini sekitar 20 meter. Tes, balik lagi di sekitar 15 meter. Terus saya jalan terus 10 meter, balik lagi, ini sudah masuk studio ya. 5 meter saya masuk lagi, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 ya. Jadi tadi mentok di 25 meter kurang ya teman-teman ya. Saya nggak tahu suaranya apakah masih terdengar, tapi kalau terdengar berarti ini bisa dikatakan jaraknya mungkin lebih dari 25 meteran ya teman-teman ya. Tapi kalau dia putus-putus berarti kemungkinan besar dia hanya sanggup sampai 20 meter. Nah itu teman-teman kesimpulannya ya, itu kelebihan dari mikrofon wireless ini. Nah kemudian untuk kelemahannya atau kekurangannya ya. Nah ini dia, saya harus pelan-pelan nih kalau menyebutkan kelemahan. Nah kelemahannya pertama dari sisi baterai. Nah itu terus terang saja saya merasa kok pakai baterainya masih pakai yang itu ya, yang lepas-lepas ya, artinya tidak langsung bisa di charger. Nah itu kekurangannya, seharusnya nanti kedepannya mikrofon ini harus pakai baterai charger ya, jadi bisa nyaman ketika nanti dibutuhkan, bisa kapan saja bisa diisi. Nah namun ini masih bisa diakali ya teman-teman, karena baterai-baterai di luar pun sebenarnya juga banyak yang sudah bisa di charger ya, baterai yang A2 ya, ukuran A2 ya, di charger dari luar, nanti tinggal masukkan saja ke sini. Nah itu bisa juga seperti itu. Nah kemudian yang kelemahan berikutnya dari sisi kabel ya. Nah ini kan colokannya dia ada Akai, ada SLR atau Canon. Nah di sini lubangnya kan ada SLR 2, kemudian yang Akai 1. Nah kalau menurut saya yang bagus tuh menggunakan yang Canon ya. Jadi dia terpisah, channel A, channel B. Jadi nanti pengaturannya bisa dipisah nih teman-teman. Nah itu nanti di mixer bisa dipisah. Tapi kalau memang khusus untuk rekaman memang enak seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk acara-acara tuh jarang yang apa namanya, kalau kita lagi butuh ya pakai Akai aja cukup ya. Jadi tidak perlu dipisah. Jadi di suaranya tuh akan keluar channel A, channel B-nya muncul di speaker gitu ya. Tapi kalau kita buat rekaman nih, saya merasa butuh untuk yang SLR itu dipisah, karena nanti kalau buat rekaman kedepannya itu bisa stereo ya, bisa diatur track A dan track B, jadi multi track untuk apa namanya perekaman, untuk kebutuhan ya rekaman di konten-konten ataupun cover-cover lagu ke depannya. Nah itu mungkin butuh terpisah nih teman-teman, tapi memang ini tidak disediakan. Nah itu saja kelemahannya dari sisi kabel ya. Kemudian berikutnya, nah tadi jarak saya nggak tahu ya, kalau jaraknya tadi cuma 20-an meter berarti power dari receivernya ini harus ditingkatkan ya. Jadi sensitivitas penerimanya harus lebih kuat lagi. Nah itu kalau seandainya nanti hasil rekamannya ternyata tadi 20 meteran 25 meteran itu putus-putus ya, berarti dia tidak sanggup sampai 20 meter lebih. Nah itu kita lihat nanti hasil dari rekaman video ini.
Mungkin itu ya teman-teman, saya rasa sudah cukup saya ulas dan kupas ya terkait dengan mikrofon ini, karena memang saya lihat di sini Electroyoung sudah maksimal ya dengan harga 500 ribuan. Dengan kondisi seperti ini sudah cukup bagus ya sebenarnya, karena ada kelebihannya tadi. Baik teman-teman, semoga apa yang saya informasikan ini bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang mencari mikrofon wireless. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi, karena ada 3 pilihan teman-teman sesuai kebutuhan. Khusus untuk produk-produk yang saya review akan ada harga khusus, dan silahkan cek di deskripsi. Untuk itu teman-teman sekalian, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.